Assalamualaikum sahabat Alif Al-Husain. Apa kabarnya sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah peristiwa genting dalam sejarah Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun sahabat, sebelum kita memulai ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Terima kasih. Digambarkan dalam sejarah, selama 2 hari 2 malam, situasi kota Madinah sangat mencekam, seperti mau pecah perang saudara. Para tentara muslim di bawah pimpinan Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, serta Abdurrahman bin Auf menentang keputusan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam soal pembagian tanah rampasan perang di Syam, Irak. Para tentara muslim itu berpendapat bahwa Amirul Mukminin telah menyimpang dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di zaman Nabi, hampir semua tanah dari hasil rampasan perang dibagikan kepada para tentara muslim. Namun berkaitan dengan tanah rampasan perang di negeri Syam, Irak ini, Umar bin Khattab justru menolak untuk membagikannya kepada tentara muslim. Akibatnya terjadi gelombang protes besar-besaran di kalangan sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Khalifah Umar menadahkan kedua tangannya ke langit dan ia berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari Bilal dan kawan-kawannya." Inilah peristiwa paling genting yang tercatat dalam sejarah awal kekhalifahan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Peristiwa itu terjadi pada tahun 16 Hijriah, pada saat tentara muslim berhasil menaklukkan negeri Syam dan mengusir penjajah Persia dari tanah Irak. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas secara rinci kronologi peristiwa genting yang membuat kota Madinah seperti mau pecah perang saudara itu. Tak dapat dipungkiri bahwa di antara 4 khalifah Islam yang paling awal, Khalifah Umar bin Khattab merupakan yang paling gemilang dalam catatan sejarah kaum muslim. Hanya dalam tempo 10 tahun, di bawah kepemimpinannya seluruh jazirah Arab berhasil dibebaskan dari penjajahan Romawi dan Persia. Kota-kota yang selama berabad-abad berada di bawah kendali kekaisaran Romawi dan Persia, kini seluruhnya berhasil direbut kembali dan ditaklukkan oleh tentara kaum muslim. Sejak itu, ajaran Islam menyebar ke seluruh jazirah Arabia dan agama Islam menjadi simbol identitas baru bagi bangsa Arab secara keseluruhan. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an disebut sebagai peletak batu pertama penyebaran ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Sebab melalui pembebasan jazirah Arabia itu, ajaran Islam benar-benar menjadi simbol identitas serta simbol persatuan bangsa Arab secara keseluruhan. Faktor inilah yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus mengembangkan ajaran agama Islam hingga ke seluruh dunia. Namun seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, maka muncul pula masalah-masalah baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya dan bahkan tidak pernah terjadi di zaman Nabi, sehingga tidak terdapat rujukan hukum yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan inilah yang memaksa kaum muslim pada masa itu untuk melakukan berbagai ijtihad atau upaya-upaya pembaruan guna menyelesaikan masalah-masalah baru tersebut.
Sejarah telah mencatat bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khalifah yang paling banyak melakukan berbagai ijtihad, baik itu di bidang fikih dan keagamaan, bidang administrasi, tata negara, bidang militer, bidang peradilan, bidang perpajakan, bidang sosial, dan lain sebagainya. Salah satu ijtihad Umar yang sangat kontroversial ialah menolak membagikan tanah hasil rampasan perang wilayah Syam kepada tentara muslim yang telah menaklukkannya. Ijtihad Khalifah Umar ini tentu saja menimbulkan gelombang protes besar-besaran dari para sahabat besar Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar sudah menyimpang dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Khalifah Umar dianggap telah melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan pembagian tanah rampasan perang, gelombang protes ini tentu sangat mengguncangkan kota Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam. Para sejarawan menggambarkan situasi kota Madinah kala itu benar-benar memanas. Bahkan dikatakan dalam 2 hari 2 malam masyarakat muslim seperti mau pecah perang saudara. Peristiwa perselisihan itu terekam dalam riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi bernama Hubaib bin Abi Sabit. Beliau berkata, sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW dan sekumpulan kaum muslim menghendaki agar Umar bin Khattab radhiyallahu an membagikan tanah Syam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tanah Khaybar, dan sesungguhnya pihak yang paling menentang keras kebijakan Umar ini adalah Zubair bin Awam dan Bilal bin Rabah. Maka dari itu Umar bin Khattab berkata, jika aku melakukan hal itu, maka aku akan meninggalkan kaum muslim setelah kalian sebagai pihak yang tidak memiliki apa-apa lagi. Ya Allah, jagalah aku dari Bilal dan kawan-kawannya. Riwayat ini juga terekam dengan baik dalam sebuah kitab berjudul Tarikh Madinah Damaski Juz 2 karya Ibnu Asakir, Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hasan Al-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa sahabat Nabi terkenal lainnya yang turut menentang kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ialah sahabat Has bin Jabal, dan inti utama dari riwayat-riwayat tersebut adalah bercerita tentang pajak tanah atau kharaj. Setelah ditaklukkannya Syam sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Islam, jadi sebab utamanya terjadi perselisihan itu ialah adanya perbedaan pendapat yang tajam dalam soal kharaj atau soal pajak tanah antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dan para sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan fikih Islam, kharaj itu mengandung arti sewa atau hasil. Lebih ringkasnya ialah cukai hasil tanah yang dikenakan kepada tanah pertanian yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Tetapi soal kharaj ini tidak disebutkan secara rincian di dalam Al-Quran atau hadis. Sehingga dalam praktiknya, pemberlakuan kharaj lebih didasarkan kepada ijma atau konsensus ulama dan merupakan bagian dari tradisi Islam. Itulah sebabnya pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, persoalan kharaj atau masalah administrasi pajak tanah ini merupakan salah satu bidang yang mendapatkan prioritas utama untuk ditata ulang. Hal ini merupakan sesuatu yang baru, tidak saja bagi orang-orang muslim, tetapi juga bagi sejarah peradaban Arab secara keseluruhan pada tahun 16 Hijriah, ketika seluruh wilayah negeri Syam jatuh ke tangan tentara muslim. Khalifah Umar memberi perhatian khusus
kepada pengaturan administrasi pajak tanah ini. Beliau bermaksud melakukan beberapa pembaruan supaya masalah pajak tanah ini benar-benar berlaku dengan adil dan bermanfaat bagi kaum muslim, tidak saja bagi generasi sahabat Nabi, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Namun rintangan pertama yang dihadapinya justru datang dari tentara muslim sendiri. Mereka mendesak kepada Amirul Mukminin dan meminta agar seluruh wilayah yang ditaklukkan supaya diserahkan kepada tentara dalam bentuk pemilikan tanah. Sedang penduduk yang ditaklukkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa itu dijadikan hamba sahaya sebagai pemimpin tertinggi Islam yang bertugas menyebarkan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tentu tidak bisa menerima begitu saja desakan-desakan dari tentara muslim tersebut. Beliau harus mempertimbangkan banyak hal. Oleh karenanya, sesaat setelah penaklukan Syam, Khalifah Umar segera memerintahkan Panglima Militer Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan sensus penduduk. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan sensus itu dengan sangat hati-hati dan melaporkan hasilnya kepada Khalifah. Pada waktu membaca hasil sensus serta memperbandingkan antara jumlah tentara muslim dan penduduk Syam, diketahui bahwa perbandingannya ialah 1:3. 1 tentara muslim berbanding 3 penduduk Syam. Maka pada saat itu juga Khalifah Umar langsung mengambil keputusan bahwa tanah-tanah di wilayah Syam tetap menjadi milik penduduk setempat. Selain itu, penduduk juga dibiarkan dalam kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah itu. Kontan saja keputusan Khalifah Umar ini menimbulkan kekecewaan di kalangan tentara. Bahkan beberapa orang sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya memberikan dukungan penuh kepada tentara. Dan Bilal bin Rabah tampak begitu gigih memperjuangkan aspirasi tentara sehingga Khalifah Umar sampai berseru dengan marah, "Semoga Allah menyelamatkan aku dari Bilal." Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengemukakan alasan-alasan yang membuatnya mengambil keputusan seperti itu. Khalifah Umar berkata, jika tanah-tanah yang ditaklukkan dibagi-bagi di antara tentara, lantas dari mana mereka akan mendapatkan dana yang diperlukan untuk menegakkan dan melengkapi pasukan-pasukan tentara di kemudian hari, baik itu untuk pertahanan terhadap serangan dari luar dan untuk memelihara perdamaian dan ketertiban di dalam negeri. Namun, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa tanah-tanah itu menjadi kepunyaan mereka yang telah menaklukkannya dan generasi-generasi yang akan datang tidak mempunyai hak atasnya. Sebetulnya selaku seorang khalifah dan pemimpin tertinggi atau Amirul Mukminin umat Islam, Umar bin Khattab bisa saja mengeluarkan maklumat dan memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, Mu'ad bin Jabal, serta umat Islam seluruhnya untuk mematuhi kebijakan-kebijakannya. Namun, itu bukanlah karakter Khalifah Umar. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat demokratis. Maka, semua permasalahan harus diputuskan berdasarkan musyawarah. Oleh karena itu, Khalifah Umar membentuk suatu majelis yang terdiri dari semua kaum, muhajirin dan perwakilan dari 2 suku Ansor, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Masing-masing suku diwakili oleh 5 orang tokoh. Pembicaraan dalam majelis umum itu berjalan alot dan penuh dengan perdebatan. Namun, sahabat-sahabat besar yang dihormati oleh kaum muslimin seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah mendukung keputusan Khalifah Umar untuk tidak membagikan tanah Syam kepada tentara muslim. Meski begitu,
keputusan bulat di antara anggota majelis tetap tidak dapat dicapai, sehingga majelis melanjutkan sidangnya selama beberapa hari, dan situasi kota Madinah makin hari makin memanas. Karena muncul anggapan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu di tengah situasi yang genting itu, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tiba-tiba teringat dengan ayat-ayat 8-10 dalam surah Al-Hasyr. Ayat-ayat inilah yang kemudian dijadikan argumen Khalifah Umar untuk memperkuat keputusannya. Ayat 8 dan 9 surat Al-Hasyr itu menegakkan bahwa kaum muhajirin dan ansar memiliki hak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Allah berfirman, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhoannya dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka ini juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan pada ayat 10 dengan jelas dinyatakan bahwa generasi yang akan datang juga memiliki hak untuk mewarisi harta rampasan perang kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Masya Allah, ayat-ayat dari surat Al-Hasyr itu terbukti menjadi argumen yang sangat kuat dan menentukan melalui ayat-ayat tersebut. Khalifah Umar lalu menarik kesimpulan bahwa generasi-generasi yang akan datang mempunyai saham di dalam penaklukan tanah Syam. Oleh karena itu, jika tanah-tanah tersebut dibagi-bagikan kepada tentara muslim yang menaklukkannya, maka tidak akan ada yang tertinggal bagi generasi-generasi yang akan datang. Khalifah Umar menyampaikan argumentasinya dalam pidato yang tulus dan penuh semangat, hingga seluruh yang hadir menyambutnya dengan suara bulat, Subhanallah, Allahu Akbar. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka majelis umum menetapkan bahwa tanah di negeri-negeri yang ditaklukkan akan menjadi hak milik negara dan bukan milik pasukan-pasukan yang menaklukkannya. Sedangkan pemilik tanah terdahulu yang telah memiliki tanah tersebut tidak akan dirampas haknya untuk memanfaatkan tanah itu. Setelah menyelesaikan masalah genting ini, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an segera memfokuskan perhatiannya untuk membenahi masalah administrasi dan penilaian pajak untuk negeri-negeri yang ditaklukkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perselisihan panas selama berhari-hari yang mengguncangkan kota Madinah akhirnya terselesaikan dengan indah. Terselesaikan dengan suara bulat di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab para sahabat merupakan orang-orang yang bertakwa, sehingga segenting apapun persoalan yang dihadapi, setajam apapun perselisihan yang terjadi, semuanya akan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan akhirnya mudah untuk diatasi. Dan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali di video kisah-kisah seru yang penuh hikmah selanjutnya.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.